Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Halo semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat, selalu bahagia dan tetap semangat ya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah berkenan datang di rumah Aura dan yang baru gabung. Halo, selamat datang ya dan salam kenal. Oke, seperti biasa saya mau sharing kegiatan saya sebagai ibu rumah tangga, dan kali ini kegiatan saya di pagi hari ya. Dan video ini saya bikin 2 hari sebelum puasa ya teman-teman. Jadi nggak apa-apa, saya baru sempat edit sekarang dan baru sempat upload ya. Nah kali ini kegiatan di pagi hari. Saya mau masukin piring-piring dan alat masak yang semalam sudah saya cuci ya teman-teman. Nggak lupa juga saya rebus air untuk bikin teh manis ya. Gimana nih puasanya teman-teman? Mulainya dari kapan? Kalau saya mulainya dari hari Minggu ya. Ada yang hari Sabtu sudah puasa, tapi apapun itu yang penting tujuannya sama, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala ya teman-teman. Kayaknya saya juga tidak banyak mempersiapkan untuk sahur dan buka ya. Tidak bikin meal prep yang banyak, paling-paling nanti rencananya bikinnya hanya ayam ungkep sama orek kering kayak gitu aja teman-teman. Karena biasanya saya tuh kalau sahur makannya yang praktis-praktis aja, adanya telur ya udah makan telur. Terus adanya tempe atau ayam, pokoknya yang gampang-gampang aja. Terus kalau untuk buka biasanya saya lebih suka makan sayur yang berkuah, yang seger-seger. Terus menunya juga tidak banyak ya, karena biasanya kalau makan berat itu hanya sekali. Terus yang lainnya biasanya makan cemilan, udah kayak gitu aja teman-teman. Makanya kalau misalkan meal prep kebanyakan itu takutnya nanti bosen. Udah gitu memang freezer saya juga kecil ya, jadi ya seadanya aja, gampang lah ya. Seperti hari-hari biasa aja, cuman ini bedanya waktu sahur bangun harus pagi gitu. Tapi kalau misalkan memang sudah terbiasa bangun pagi untuk ibadah sholat tahajud, ya nggak ini ya, nggak kaget ya teman-teman. Cuman bedanya ini setelah sholat langsung masak ya, makanya sebisa mungkin masaknya yang gampang aja dan langsung habis kayak gitu. Oke teman-teman, ini saya lap-lap dulu bagian top table dan mau ngecek tanaman sirih gading ya. Kalau ada yang kuning-kuning saya buangin daunnya, terus saya tambahin airnya ya. Tapi alhamdulillah ini sebenarnya tumbuh subur, cuman tidak menjuntai ke bawah ya. Kalau menjuntai mungkin lebih bagus ya teman-teman. Terus itu ada sisa piring tadi anak saya sarapan sebelum berangkat sekolah. Oke, ini saya mau mempersiapkan untuk masak ya. Jadi masakan saya kali ini hanya 2 menu aja ya teman-teman, yang menghabiskan sisa stok kulkas aja. Jadi kali ini saya mau bikin tumis campur-campur ya. Nah di freezer itu masih ada sayuran beku sama daging ya, kemarin pas belanja di supermarket. Jadi mau saya masak aja biar freezernya juga bisa dibersihin ya. Nah untuk bumbunya itu seperti biasa ya teman-teman, bawang merah, bawang putih sama cabai untuk tumisan sayur bekunya. Kemudian untuk beef teriyakinya itu semalam udah saya marinasi menggunakan bawang putih halus dan jahe yang diparut, kemudian pakai bumbu teriyaki yang udah jadi ya. Oke, sekarang saya mau tumis dulu untuk bikin sayuran bekunya ya.
Saya tuh teman-teman kalau masak kadang-kadang suka ngasal gitu ya, asal ada bahan ya udah tinggal dicemplung-cemplungin aja. Nah, ini saya tambahkan pakai 2 telur ya teman-teman. Jadi biar tumisannya itu rasanya lebih gurih dan gizinya itu lebih lengkap ya. Setelah bawang-bawangannya ditumis sampai wangi dan matang, kemudian telurnya dimasukkan, ditumis-tumis aja ya, diorak-arik. Karena tadi menggunakan minyaknya sedikit, jadi agak menempel itu ya teman-teman telurnya. Oke, kalau udah tinggal dimasukkan untuk sayuran bekunya ini ya. Nanti sisanya itu rencana untuk bikin campuran nasi goreng. Lalu tambahkan air sedikit, kemudian masukkan cabenya ya. Ditumis-tumis sampai rata, sampai matang, kemudian tinggal dimasukkan kecap asin, lalu masukkan juga saus tiram. Masing-masing 1 sendok teh ya kira-kira teman-teman. Lalu tambahkan garam sedikit aja karena tadi sudah menggunakan kecap asin, dan juga tambahkan kaldu jamurnya. Kalau teman-teman pakai gula pasir juga boleh, tapi saya tidak pakai ya. Alhamdulillah sayur campur-campurnya sudah matang nih teman-teman. Kalau misalkan teman-teman mau buat, nggak harus menggunakan sayuran beku, bisa motongin sendiri ya, wortel, buncis, sama jagungnya ya. Oke, sekarang saya mau bikin beef teriyakinya nih teman-teman. Jadi saya tumis bawang putih dan bawang bombaynya dulu ya, sampai wangi pokoknya, sampai kelihatan kira-kira tuh udah agak-agak matang ya bawang putihnya. Kemudian masukkan daging yang sudah dimarinasi dengan bawang putih, parutan jahe, dan saus teriyaki yang sudah jadi ya teman-teman. Udah tinggal ditumis-tumis aja sampai dagingnya berubah warna. Kalau saya kepengen agak pedes, jadi saya tambahkan menggunakan saus sambal sedikit aja ya. Diaduk-aduk lagi, ditumis-tumis, kemudian masukkan saus teriyaki lagi sedikit ya. Lalu tambahkan air supaya rasanya tidak terlalu asin. Tunggu sampai dagingnya empuk teman-teman. Kalau udah, tambahkan gula pasir sedikit aja. Karena tidak punya paprika, jadi saya menggunakan cabai merah dan cabai hijau aja ya teman-teman, karena ini beef teriyaki ala-ala rumahan. Nah, yang terakhir masukkan minyak wijen ya. Jadi saya kalau masukin minyak wijen itu terakhiran supaya rasanya lebih enak dan oriental ya teman-teman. Alhamdulillah beef teriyakinya sudah matang ya teman-teman. Seperti ini aja. Biar tambah menarik dan enak, tambahkan biji wijen ya. Jadi seperti ini aja teman-teman menu saya kali ini. Simple, praktis, dan enak. Nah, setelah saya selesai masak, kemudian saya jemur-jemur baju yang tadi subuh sudah saya cuci ya. Mudah-mudahan tidak hujan teman-teman, karena di tempat saya tuh kalau sore sekarang mulai hujan. Jadi musimnya tuh sekarang nggak tentu ya. Kalau dulu perasaan kalau musim hujan ya udah hujan terus beberapa bulan nanti kemarau. Tapi kalau ini enggak ya teman-teman. Kadang hujan, kadang panas kayak gitu ya. Tidak bisa diprediksi, tapi apapun itu ya kita tetap bersyukur ya. Karena Allah menciptakan alam, menciptakan cuaca, karena Dia yang Maha Tahu untuk kebaikan umatnya ya. Alhamdulillah ya teman-teman, saya senang banget karena di bulan suci Ramadan ini kita sudah diperbolehkan untuk menjalankan sholat tarawih di masjid. Tapi semalam di tempat saya tuh hujan besar banget gitu ya, tidak bisa ke masjid. Jadi ya nggak apa-apa, sholat tarawih di rumah ya. Terus di tempat saya tuh ya, di Purbalingga, Purwokerto itu semua toko-toko, terus penjual mie ayam, bakso itu penuh semua ya. Mungkin karena mau perpekan ya. Kalau di tempat saya tuh bilangnya perpekan teman-teman. Jadi pasar penuh, terus toko-toko, mall, tempat jajanan gitu ya, kulineran itu banyak banget pengunjung. Alhamdulillah saya tuh kayak seneng banget ngelihat kayak gitu ya. Karena selama 2 tahun ini kita memang
tidak boleh kemana-mana, tidak boleh aktivitas di luar ya. Jadi kayak bahagia banget gitu loh lihatnya. Mungkin perasaan teman-teman semua atau orang-orang yang kemarin saya lihat juga begitu ya, karena selama ini eh, pas pandemi kan nggak boleh aktivitas di luaran gitu ya. Karena tradisinya kalau misalkan mau puasa itu suka ada pawai obor gitu kan. Nah, di kampung saya itu masih ada loh pawai obor, teman-teman. Nah, pas bangunin sahur juga sekarang udah rame nih, udah pakai kentongan sahur, sahur kayak gitu. Wah, seneng banget. Kalau 2 tahun yang lalu itu, 2 tahun kemarin nggak ada tuh, sepi, nggak kayak apa sih, kayak hilang gitu loh tradisi bulan puasanya. Alhamdulillah sekarang kembali lagi seperti itu. Jadi rasanya tuh semangat banget kita jalanin ibadah puasa di tahun ini ya teman-teman. Kita bisa sholat tarawih bareng, terus mungkin bisa ngabuburit keluar ya. Nah, itu yang momen-momen kita tunggu, tapi yang paling penting ibadahnya itu dibanyakin ya. Kayak baca Quran, sedekah, terus dengerin tausiah-tausiah. Saya juga bilang sama anak-anak, kurangin lihat-lihat medsos. Saya juga begitu ya teman-teman. Kita fokuskan dulu lah, paling enggak hanya 1 bulan kok dalam 1 tahun ini kita fokus beribadah sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semoga teman-teman semua diberikan kesehatan, kelancaran, dan kekuatan dalam menjalankan ibadah puasa ya. Oke teman-teman, jadi sekian dulu ya video saya kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton. Semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.